Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu, insya Allah. Jika kita memfokuskan diri mencari keburukan, kita akan menemukan banyak sekali keburukan. Banyak ajakan-ajakan keburukan, banyak ajakan-ajakan untuk kita bermaksiat kepada Allah, karena kita fokus mencari yang buruk. Tapi jika kita fokus dalam kehidupan kita untuk mencari kebaikan, insya Allah banyak sekali ajakan-ajakan kebaikan yang datang menghampiri kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang datang ke hadapan kita, ke dalam hidup kita, itu senantiasa yang baik-baik karena kita fokus mencari kebaikan. Jadi apa yang kita fokuskan dalam kehidupan ini, itulah yang akan banyak kita temui. Nah, apabila dalam kehidupan pribadi kita fokus kepada masalah-masalah, kita fokus kepada gangguan-gangguan, pada omongan orang lain, pada nyinyiran orang lain, kemudian pada kesibukan-kesibukan dan segala problematika yang ada, maka hidup kita akan senantiasa sulit bahagia karena kita fokus kepada masalah-masalah itu. Setiap bangun tidur, kita langsung memikirkan masalah. Jadi kita sehari-hari hanya fokus kepada masalah. Jadi kita hanya menemukan masalah dalam kehidupan ini. Kita sulit untuk bahagia, sulit untuk merasakan ketenangan di dalam kehidupan ini. Karena fokus kita tidak kepada kebahagiaan tapi pada masalah-masalah kita. Rasulullah SAW sudah mengajari kita bahwasanya kita harus mengawali pagi itu dengan banyak berdoa kepada Allah. Doa itu adalah suara iman, doa pertanda kita bahwasanya kita itu lemah dan kita menggantungkan segala sesuatu kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah menganjurkan kita untuk mengawali pagi dengan zikir pagi. Di situ banyak sekali doa-doa yang penuh makna untuk kita melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Misalnya salah satu doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Di situ kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah, sedih, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, bakhil, dan juga berlindung kepadamu dari tekanan hutang dan kesewenang-wenangan orang. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan kita di awal pagi itu kita harus sudah berlindung kepada Allah dari segala hal, keburukan-keburukan, kegelisahan-kegelisahan, kemalasan yang bisa menimpa diri kita, agar kita ditolong oleh Allah, agar kita senantiasa bisa produktif dalam sehari-hari ini dan kita bisa menemukan banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah Allah sediakan di dunia ini. Maka fokuskan pikiran kita, hadapkan hati kita kepada Allah, just focus on Allah, dimana kita menghadapkan seluruh masalah-masalah kita, semuanya diserahkan kepada Allah. Maka kita akan menemukan banyak sekali kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah tidak lagi fokus kepada kesedihan kita, sudah tidak fokus lagi kepada kesibukan-kesibukan dunia kita. Kesibukan dunia kita jalanin, tapi di situ penuh dengan rasa penuh harap kepada Allah. Jadi ketika diuji apapun itu oleh Allah gitu, maka kita akan senantiasa bersabar. Karena Allah sudah menyediakan segala hal kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, khususnya bagi orang-orang yang bersabar. Jadi pahalanya itu tidak akan terbatas. Jadi fokuslah kepada Allah, fokuslah kepada hal-hal yang baik agar kita mudah menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan di dunia ini. Jangan fokus kepada masalah-masalah kita. Cukup masalah itu kita hadapi semampu kita dan selebihnya hasilnya kita serahkan kepada Allah. Insya Allah hati kita akan senantiasa tenang, hati kita senantiasa bahagia dimanapun kita berada. Kita selalu merasa ditemani oleh Allah dan kita akan dikuatkan oleh Allah untuk melalui semuanya itu.
Dan tentang waktu, kita pun bisa belajar dari waktu gitu ya. Allah sampai bersumpah demi masa ya, wal asr, demi masa. Allah bersumpah demi waktu. Waktu yang kita lalui ada pagi, siang, sore, dan juga malam. Itu semuanya memberi pelajaran kepada kita. Misalnya waktu pagi, dimulai dari waktu fajar. Itu suasananya tuh sejuk, segar, jernih, tenang gitu ya. Nah, itu mengajari kita bahwasanya mau memasuki pagi itu gitu ya, mengawali hari itu adalah harus dengan pikiran yang jernih, akal yang sehat, kemudian hati yang tenang. Jangan gerasa gerusu, jangan penuh dengan emosi negatif, pikiran-pikiran negatif gitu ya. Karena itu akan sangat mempengaruhi kualitas diri kita. Selain mood ya, emosi jelek itu ya akan mempengaruhi perilaku kita juga. Kemudian waktu siang, dimana orang sedang sibuk-sibuknya gitu untuk bekerja, untuk mencari nafkah dan mencari segala hal gitu. Di situ orang-orang bekerja keras, orang-orang penuh penat gitu ya, panas, penuh dengan segala kesibukan. Maka itu mengajari kepada kita bahwasanya dalam kehidupan ini kita harus ikhtiar semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil, entah itu untuk perolehan dunia ataupun di akhirat. Jadi kita tidak bisa hanya berpangku tangan untuk mendapatkan hasil gitu ya, hasil untuk kehidupan kita atau bekal untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi butuh ikhtiar, tidak cukup hanya dengan berdoa gitu ya, duduk-duduk santai, berdoa, berharap keajaiban-keajaiban datang. Kemudian waktu sore atau senja, di mana orang-orang sudah mulai berbenah, suasananya sudah santai, kemudian juga orang-orang mulai beristirahat. Itu juga mengajari kita bahwasanya sepenat-penatnya waktu siang, sepanas-panasnya, seruwet-ruwetnya waktu siang, ternyata itu akan berlalu juga. Kita akan ada di fase waktu senja atau sore untuk beristirahat, untuk berbenah. Maka kehidupan ini pun ada titik selesainya ya. Jadi tidak selalu kita dalam keadaan yang menyulitkan, kita harus terus berikhtiar, beribadah. Akan ada waktu di mana kita menikmati seluruh hasil dari kerja keras kita, yaitu di akhirat nanti Allah hisab semuanya, kebaikan Allah balas kebaikan, keburukan Allah balas keburukan. Jadi di waktu senja ini kita harus optimis bahwasanya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian di waktu malam, dimulai dari ba'da isya mungkin sampai menjelang fajar, di situ suasananya sangat sunyi, sepi. Kemudian biasanya kita berkumpul dengan keluarga, bercengkrama dengan orang-orang terdekat kita, dan kita pun enak sekali momennya untuk muhasabah diri. Maka kita juga belajar dari waktu malam agar senantiasa kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menyayangi mereka semuanya gitu. Agar senantiasa bukan hanya di dunia saja kita bersama mereka, bahagia bersama mereka, tapi juga di akhirat. Maka kita harus menjaga keluarga kita dari azab neraka. Kemudian kita juga harus memuhasabahi diri kita agar senantiasa dosa-dosa kita juga terampuni sama Allah. Kita mengevaluasi diri kita, apa yang kurang dari hari ini, apa yang harus diistighfari, dan apa yang harus ditingkatkan untuk hari esok, sehingga kehidupan kita insya Allah jauh lebih berharga, jauh lebih berkualitas, baik segi amalnya ataupun berkuantitas juga amalnya. Jadi kualitas dan kuantitas amal kita semakin hari semakin baik. Untuk itu, dari apa yang tadi disampaikan, kita harus fokus kepada kebaikan, fokus pada rahmat Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang kita fokuskan, maka itulah yang akan kita temukan dalam kehidupan ini. Jadi fokuslah untuk bahagia, fokuslah untuk bahagia di jalan Allah ya. Kemudian kita belajar dari waktu ini mengajari kita segala hal. Jadi istiqomahlah dalam kebaikan,
Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, insya Allah tidak akan ada yang menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang memberi petunjuk. Maka segala kebaikan yang kita dapatkan itu semuanya adalah hadiah dari Allah, pertolongan dari Allah. Maka selalu mintalah pertolongan Allah dalam segala hal. Ada masalah, minta hidayah pada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Semoga kita semuanya selalu dalam kebaikan dan kita pun berkumpul di akhirat nanti dalam kebaikan yang sudah Allah sediakan, insya Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.